warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai isu-isu kontemporer yang saat ini marak terjadi. Di antaranya tentang korupsi, narkoba, dan fenomena di dunia pendidikan. Nantinya kita akan bincang-bincang, tanya jawab bersama unsur pimpinan, dosen, serta mahasiswa Universitas Bengkulu. Yuk, langsung aja. Terima kasih Pak Ringki selaku salah satu pimpinan di lingkungan FKIP Universitas Bengkulu telah meluangkan waktunya untuk melakukan diskusi ataupun tanya jawab mengenai salah satu isu kontemporer mengenai korupsi ya Pak ya. Ya. Oke, kita mulai saja mungkin. Jadi kelompok kami ini mendapatkan tugas untuk bincang-bincang, tanya jawab begitu Pak mengenai kasus korupsi. Salah satunya yang kami temui itu adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh salah satu oknum ASN terkait dengan pembangunan tower PLN Pak, senilai 2,2 triliun. Ini uangnya banyak ya Pak ya, dan ini dilakukan oleh oknum ASN gitu Pak. Ini skalanya nasional kasusnya. Nah, yang ingin kami tanyakan kepada Bapak, mengapa bisa terjadi hal demikian? Seorang ASN melakukan tindakan seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Ratna. Kalau menurut saya ya, penyalahgunaan atau korupsi yang dilakukan oleh ASN PLN itu terkait pembangunan tower itu, yang pertama berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang sebagai ASN. Kan kita ada nilai-nilai ASN yang harusnya tidak melakukan itu. Di samping itu juga kesempatan dalam hal ini ya, kesempatan untuk melakukan itu karena bisa jadi posisi jabatan. Jadi dia sebagai pimpinan mungkin atau direksi atau apa gitu. Karena korupsi yang seperti itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh oknum hanya sendiri. Pasti itu ada kaitan, menurut saya pribadi itu akan ada kaitan dengan orang lain atau oknum yang lain atau mungkin bawahannya. Karena itu pasti secara administratif akan banyak ya terkait begitu. Demikian juga ya di samping itu ya materi ya, godaan materi. Mungkin sebagai ASN godaan materi berupa ya sebesar 2,2 triliun ya Pak. 2,2 triliun itu bukan uang yang sedikit. Jadi itu yang memicu untuk melakukan korupsi. Sehingga ya mereka itu ya oknum tersebut bisa ya atau mau melanggar hukum yang risikonya juga lumayan besar gitu. Iya. Oke, saya kira demikian Bu Ratna. Oke, jadi mungkin ada pesan dari Bapak untuk kami yang ASN yang baru ini, bagaimana menyikapi hal tersebut agar kami tidak terbawa ke arus sana Pak? Kalau dari saya pribadi, yang pertama kita selaku ASN juga harus menerapkan nilai-nilai ASN gitu ya. Ya salah satunya adalah anti korupsi. Nah, kita tidak boleh melakukan itu meskipun nanti ada kesempatan ataupun ya meskipun ditawari dengan ya materi berupa uangnya banyak atau besar gitu. Tapi kita memang tetap fokus menjunjung tinggi nilai-nilai ASN kita itu bahwa kita anti korupsi, tidak akan pernah melakukan itu sepanjang karir kita sebagai ASN. Mungkin ada lagi Pak? Kalau berikutnya ya kita sebenarnya sebagai makhluk yang percaya akan ya ketuhanan sebagaimana Pancasila gitu ya. Sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Saya kira semua ASN itu percaya dengan Tuhan gitu. Dan apapun agamanya ya tidak terlepas atau tanpa kecuali. Jadi kalau kita benar percaya bahwa ya tindakan korupsi itu tidak hanya di dunia tapi nanti setelah kita meninggal akan ada akibatnya, sehingga kalau menyadari itu ya mudah-mudahan membentengi kita dari sikap untuk melakukan korupsi. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya dan wejangannya terhadap kami. Saya akhiri wawancara ini. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu Leni sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancara ini. Sama-sama. Oke, kita mulai saja ya Bu ya. Silakan. Oke, jadi kita akan berbicara tentang hal-hal yang baru-baru ini menjadi trending. Oke. Apakah Ibu mendengar dengan adanya fenomena Citayam Fashion Week?
Oh iya saya dengar itu, di mana ada anak-anak ABG dari daerah Citayam. Mereka nongkrong di SCBD, lalu mereka fashion show ya di jalanan di daerah tersebut. Iya saya dengar. Oke, tapi apakah Ibu mengetahui bahwa anak-anak yang ikut dalam Fashion Week ini ternyata banyak yang putus sekolah? Bahkan fenomenanya yang menarik ini adalah anak-anak yang putus sekolah ini tadi ternyata ingin difasilitasi oleh salah satu warga Indonesia lah ya, misalnya gitu kan, atau kita sebut saja Pak Sandi gitu kan, Pak Sandiaga Uno. Dia menawarkan beasiswa nih untuk lanjut sekolah gitu, tapi menariknya adalah anak ini menolak dengan alasan ingin fokus untuk Fashion Week ini biar menghasilkan uang lebih cepat, katanya seperti itu. Nah, menurut Ibu Leni nih, mengapa hal itu bisa terjadi? Oh iya ternyata mereka banyak yang putus sekolah ya, bahkan dikasih beasiswa pun tetap tidak mau melanjutkan sekolah ya. Nah ini mengapa terjadi? Menurut saya memang kalau mereka sekolah mungkin tidak langsung dapat uang ya. Nah butuh proses yang lama. Nah kalau sementara dia fokus di buat konten di Citayam Fashion Week ini, mungkin dia langsung dapat uang seperti itu. Tadi yang ditawarin beasiswa itu kan lumayan terkenal nih. Nah mungkin dia memberikan pengaruh kepada teman-temannya bahwa tidak perlu sekolah supaya berhasil seperti itu ya. Nah memang dia butuh uangnya cepat ya, dapat uangnya cepat kalau dia buat konten seperti itu ya. Itu mungkin alasannya. Oke, tapi tetap saja pendidikan ini rasanya dianggap penting ya, karena itu tadi anak yang ditawarin ini tadi cukup berpengaruh. Jadi ketika dia tidak melanjutkan pendidikan, seharusnya ini akan menjadi dampak yang kurang baik bagi anak-anak seusianya. Nah, menurut Ibu Leni nih, bagaimana menurut Ibu sebagai dosen tentang anak-anak yang punya pemikiran seperti itu, jika dikaitkan dengan kesiapannya nantinya untuk bela negara nih? Nah sebenarnya kalau dalam jangka panjang ini sangat dikhawatirkan ya, karena nanti anak-anak ini hanya fokus dibuat dalam membuat konten gitu kan, dimana skill-skill untuk membela negara ini butuh banyak skill komunikasi, skill bahasa Inggris, mungkin skill bela diri juga ya. Nah jadi nanti dia ready atau siap dalam membela negara. Nah kalau menurut saya mungkin karena mereka masih ABG, jadi tidak berpikiran panjang ke sana. Jadi perlu dilakukan sosialisasi, lalu diberikan dengan sejelas-jelasnya penjelasan dengan kalian sekolah mendapatkan pendidikan, karena sekarang kan kurikulumnya pun sudah menggunakan kurikulum yang lebih relevan dengan kehidupan, di mana mereka bisa belajar skill-skill yang mereka sukai, yang mereka pikir itu sangat bermanfaat untuk kehidupan mereka. Saya kira mereka perlu sekolah sih. Nah, kita dibutuhkan sebagai pengajar, pemimpin-pemimpin perlu melakukan sosialisasi sehingga mereka mengerti dengan bersekolah mereka selain mendapatkan uang ya, karena bisa juga ya, selain mendapatkan uang mereka lebih terdevelop, lebih siap untuk masa depan. Jadi berpikirnya jangan hanya dalam waktu dekat, harus berpikir panjang. Iya, terima kasih banyak Ibu Leni. Jadi kesimpulannya adalah anak-anak yang ikut di Fashion Week ini tadi, Citayam Fashion Week ini tadi tetap harus bersekolah ya Bu ya. Yeah. Karena jangka panjangnya harus dipikirkan juga gitu. Nah, untuk membawa anak-anak tersebut punya pemikiran yang itu tadi untuk jangka panjang, kita harus berkolaborasi ya Bu ya. Baik dari itu pihak mana gitu ya, orang tuanya, pemerintah, untuk mengedukasi anak-anak ini agar punya motivasi yang kuat untuk lanjut bersekolah. Iya, setuju. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih Adik Nadia yang sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara sebagai mahasiswa Universitas Bengkulu. Iya Ibu, sama-sama Bu. Oke, baik, Ibu mau wawancara sedikit nih. Adik tahu nggak tentang fenomena narkotika dan asusila yang ada di Bengkulu ini? Oh baik Bu, tentang narkotika ya Bu? Iya. Ya alhamdulillah, nanti tuh sempat baca Bu beberapa berita bulan lalu, tepatnya tanggal bulan Maret 2022 itu ada berita tentang
narkotika ini Bu, yaitu sekitar 112 masih ada orang-orang yang menggunakan narkoba Bu. Oke. Yang Adek baca itu siapa aja itu yang terlibat menggunakan narkotika itu? Kalau dari yang Nadia baca Bu, itu biasanya dari usia remaja sampai dewasa Bu. Dia sekolah nggak itu? Sekolah Bu, ada yang sekolah tapi ada juga yang nggak sekolah. Oh baik. Oke, dari berita yang sudah Adek baca tadi tentang narkotika yang terjadi di Bengkulu, menurut Adek alasan apa sih atau latar belakang apa sih mereka bisa menggunakan barang-barang narkotika itu? Oke Bu, kalau menurut saya dari yang saya baca itu biasanya dari keluarga Bu, atau dari lahap-lahap orang tua terlebih dahulu Bu. Karena biasanya itu orang-orang menggunakan seperti itu gara-gara kurangnya pengawasan ataupun kurangnya perhatian dari orang tua. Terus yang kedua mungkin karena ekonomi Bu. Biasanya orang-orang yang menggunakan itu kan orang-orang yang banyak masalah ya Bu, supaya dengan alasan kalau mereka menggunakan narkotika atau narkoba ini mereka beban pikirannya itu berkurang seperti itu Bu. Namun ada juga orang-orang yang mungkin bisa dikatakan orang-orang kaya juga menggunakan hal serupa Bu. Kemudian ada lagi nggak kira-kira? Mungkin terakhir itu hukum di Indonesia sih Bu, kalau menurut saya mungkin belum ketat ya Bu kalau masalah hal seperti itu. Buktinya saja masih banyak transaksi jual beli narkotika di Indonesia seperti itu Bu. Oke, nah dari permasalahan-permasalahan atau alasan-alasan yang telah Adek sampaikan tadi, kira-kira bagaimana kita harus menyikapi hal ini nih, berita narkotika ini? Mungkin yang pertama itu Bu dari pemimpinnya terlebih dahulu Bu. Kalau pemimpinnya itu mungkin sedikit berkualitas tinggi ya Bu, mungkin juga aturan kita lebih ketat lagi. Mungkin barang-barang yang pula masuk Indonesia bisa kayak diperketat lagi gitu Bu, pengamanannya seperti apa. Terus juga mungkin kita balik lagi ke Pancasila kita. Mungkin untuk poin pertama Bu, mungkin kalau kita menyadari bahwa adanya Tuhan, mungkin kita tidak mungkin melakukan atau menggunakan hal-hal haram gitu yang diharamkan oleh agama gitu. Tidak mungkin menggunakan benda-benda yang tidak baik. Iya Ibu, nggak mungkin itu. Ada lagi nggak kira-kira? Mungkin yang ketiga dari negara kita mungkin mengupayakan Ibu kesetaraan pekerjaan gitu Bu. Mungkin membuka lowongan pekerjaan sehingga yang orang-orang yang pengangguran itu tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu. Mungkin saja Bu. Oke, baik Adek Nadia, terima kasih Iya, banyak Ibu, atas sama-sama. wawancaranya hari ini. Iya, sangat bagus sekali ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Iya Bu. Setelah melakukan wawancara kepada 3 narasumber, kelompok kami menyimpulkan apapun bentuk isu kontemporer yang terjadi yang mungkin menjadi ancaman bagi NKRI, bagaimana kita sebagai ASN mencegahnya. Kembali pada nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Jika kita sadar benar akan butir Pancasila, maka tidak akan mengkhianati bangsa dan korupsi, demotivasi untuk bersekolah, serta merugikan diri sendiri dengan menggunakan narkoba. Yang kedua, selain itu sudah seharusnya memegang teguh nilai-nilai ASN. Kita harus menjalankan tugas-tugas secara profesional dan menjunjung tinggi etika yang luhur dan mampu mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Dan terakhir, kita sebagai ASN harus mendukung negara untuk bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup agar generasi bangsa lebih produktif. Hal ini menjadi fungsi kita sebagai ASN pelayan publik. Terima kasih.